selain tanah dan bangunan, bisa juga untuk bangunan dan selain tanah dan atau bangunan tadi ya. Ini misalnya ada contoh gedung ya, bangunan gedung. Nah ini ada juga alat-alatnya, nah itu disetujui ada berapa kondisinya, ya itu tadi harus memperhatikan bahwa dia kondisinya baik, setidaknya rusak ringan, tidak boleh rusak berat, atau tidak sedang dimanfaatkan, hapuskan, atau dipindah tangankan. Lanjut Mas. Oh ya saya lupa, kalau untuk terkait RKBMN ini Bapak Ibu, kita tidak menyetujuinya dalam bentuk uang ya Bapak Ibu. Kita adalah, kalau RKBMN itu dasarnya baseline-nya adalah unit, artinya jumlah kebutuhan barang. Kalau nanti terkait penganggarannya, itu berarti nanti ada di DJA. Nah, cuman DJA nanti akan menanyakan dasar dari kami apakah sudah disetujui oleh DJKN. Nah ini Bapak Ibu terkait penelitian oleh pengguna barang, ini pengguna barang harus melakukan tahapannya ini terkait pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahantanganan, dan penghapusan. Kalau terkait pengadaan ya memastikan bahwa itu sudah sesuai dengan SPSK, apakah sudah ada, terus juga dilihat dari roadmap-nya, pengelolaannya untuk pengadaan BUMN yang disusun oleh pengguna sepanjang tidak memberi SPSK. Intinya adalah di SPSK Bapak Ibu. Kalau pemeliharaan itu tadi juga sama, artinya memang barangnya masih ada, kondisinya masih digunakan untuk tusi, tidak dalam kondisi rusak berat ya. Kemudian untuk pemanfaatan, nah ini mengacu kepada daftar barang yang ada di kuasa pengguna barang ya, juga sama. Mana yang mau dimanfaatkan nanti mengacu ke PMK pemanfaatan, kemudian pemindah tanganan, dan kemudian penghapusan. PMK pemanfaatannya nanti 155, pemindah tangannya 165 ya. Kemudian nanti di penghapusannya di 83. Lanjut, Mas. Nah ini penelitian oleh pengguna barang, jadi pengguna barang juga harus melakukan penelitian. Nah itu apa saja? Nah itu penelitian berupa terkait dengan existing ya aset atau BUMN yang ada, Bapak Ibu, apakah sudah sesuai dengan SPSK-nya? Nah itu tadi ya. Kalau memang masih kurang maka bisa diusulkan untuk pengadaan barunya. Nah untuk pemeliharaan sama tadi bisa tanah dan atau bangunan ataupun selain tanah dan atau bangunan. Sebentar. Itu untuk KPB misalnya sebagai contoh ya, ini instansi vertikal, untuk tertinggi dari eselon 3 dan eselon 4 itu hanya dapat memiliki bangunan gedung kantor masing-masing sebanyak 1 unit saja. Nanti kita di materi SPSK ada Bapak Ibu untuk maksimalnya masing-masing eselon itu dapatnya berapa. Lanjut. Nah ini untuk pemeliharaan tadi, objeknya adalah ada dalam kondisi tadi, tidak rusak berat ya, atau tidak sedang dimanfaatkan, dipindah tangankan ataupun dihapuskan. Nanti bisa diajukan untuk pemeliharaannya. Lanjut. Nah ini review APIP. Nah, kenapa review APIP perlu? Nah, review APIP itu sebetulnya ditujukan untuk akuntabilitasnya ya Bapak Ibu. Artinya bahwa yang Bapak Ibu lakukan atau Bapak Ibu minta itu sesuai dengan kebutuhan. Artinya memang tidak diada-adakan sementara kondisi aset atau BUMN dari Bapak Ibu sudah melebihi dari yang dibutuhkan. Nah ini review nanti dimintakan dari pengguna ya, nanti permintaannya tertulis, kemudian direview oleh APIP sesuai dengan peraturan perundangannya nanti di bidang review, hasilnya adalah hasil review APIP nanti ya Bapak Ibu, itu nanti dilampirkan dalam usulan pengajuan RKBMN. Lanjut. Nah ini kelengkapan dokumennya, ini ada surat pengantar, ada dari pengguna. Nah ini kalau di mana Mahkamah Agung berarti sekretaris Mahkamah Agung ya. Kemudian ada RKBMN-nya yang tingkat pengguna dan RKBP semua dilampirkan. Kemudian surat pernyataan tanggung jawab mutlak, hasil review APIP dan ADK-nya sebagai lampiran. Lanjut. Nah ini tata caranya sama tadi, dimulai dari penelitian. Penelitian itu nanti dari bisa administratif maupun substansif. Kalau administratif itu lembar dokumennya, substansif itu terkait kebutuhannya apakah sudah sesuai dengan mempertimbangkan SPSK. Forum penelaahan di kami dari pengelola, kami undang. Kemudian jika sudah kita sepakati nanti akan ada hasilnya, hasil penelaahan, ditandatangan bersama.
dan penyampaiannya ke pengguna barang melalui SIMAN ya. Lanjut, Mas. Nah, ini tidak lanjut dari RKBMN. Kalau untuk di level pengguna barang tadi disampaikan bahwa dia sebagai dasar untuk pengusulan penyediaan anggaran. Kalau di DCA nanti sebagai dasar penilaian prioritas dan ketersediaan anggaran. Karena mengingat banyak sih Bapak Ibu ya pertanyaan, Pak kenapa saya sudah mengajukan RKBMN ya misalnya, saya minta kendaraan, namun kok saya tidak dapat. Nah gitu. Sebetulnya terkait hal itu memang kita kan menyusun renstra ya Bapak Ibu untuk 5 tahun ke depan. Nah ketika kita menyusun renstra itu masing-masing kementerian lembaga sudah diplot, artinya sudah dijatah ya oleh DCA untuk selama 5 tahun per tahunnya berapa itu anggarannya sudah didapat. Nah ketika kita menyusun ini harusnya juga sudah mempertimbangkan. Namun pembagiannya memangnya biasanya kalau di setiap KL itu ada di bidang perencanaan. Nah kenapa semuanya tidak bisa dipenuhi? Nah, karena memperhatikan kondisi keuangan negara yang ada biasanya ya. Nanti juga berdasar dari hasil telahan dari DCA berdasarkan RKBMN yang ditetapkan oleh DJKN. Untuk KPB, dokumen sumber pelaksanaan dan pengawasan pengendalian, kemudian di pengguna barang atau pengelolaan nanti sebagai dokumen proses pengelolaan RKBMN. Lanjut. Nah ini tindak lanjut dari RKBMN-nya, itu nanti dokumen yang berlaku sebagai persetujuan pengelolaan barang atas usulan pemanfaatan, pemindah tanganan, dan penghapusan. Nanti ke depannya nggih Bapak Ibu, jadi semuanya sekarang sudah terencana. Dan nanti juga sanksinya ada bagaimana ketika tidak memenuhi kewajiban penyampaian usulan RKBMN-nya. Nah akibatnya nanti ya jika ada usulan baru atau new inisiatif penyediaan angka dasar baseline-nya dan rencana pengadaannya itu nanti mungkin akan dipertimbangkan ya Bapak Ibu. Artinya belum tentu dapat disetujui. Lanjut Mas. Kalau usulan perubahan, nah ini kami singkat saja Bapak Ibu terkait usulan perubahan, RKBMN dapat direvisi sama kedudukannya atau posisinya sama dengan RKKL Bapak Ibu. Nah, namun bagaimana perubahannya? Kalau pengajuan usulannya adalah T-2, usulan revisinya adalah pada saat tahun berjalan ya Bapak Ibu. Jadi kalau memang ada yang mau digeser-geser artinya bisa dilakukan atau ditambah atau dikurangi itu bisa dilakukan revisinya pada saat tahun berjalan ataupun misalnya ada yang belum tercover pada saat usulan mungkin bisa ditambahkan dengan memperhatikan kesediaan anggaran maka nanti bisa diusulkan pada saat tahun berjalan. Lanjut Mas. Nah ini jangka waktu RKBMN terkait dengan usulan perubahannya. Nah ini kalau usulan itu paling lambat di minggu pertama bulan Januari kalau di PMK-nya ini ya. Kemudian di hasil penelahannya kepada pengguna paling lambatnya minggu keempat di tahun anggaran sebelumnya. Nah untuk perubahannya tadi bisa disampaikan paling lambatnya 1 bulan sebelum batas waktu penyampaian revisi anggaran pada tahun berjalan ya Bapak Ibu. Kemudian hasil penelaahan perubahannya disampaikan paling lambat 1 minggu sebelum atau waktu penyampaian revisi anggaran. Lanjut Mas. Setelah ini terkait SBSK, terakhir lanjut. Nah ini terkait SBSK sama Bapak Ibu. Jadi kami sudah menyusun tadi di PMK 172 terkait standar barang dan standar kebutuhan. Karena memang dalam penyusunan RKBMN ini dengan memperhatikan standar barang dan standar kebutuhannya. Nah itu untuk saat ini yang sudah di cover di SBSK tadi yang kami sampaikan adalah tanah gedung perkantoran, rumah negara, pendidikan, tempat persidangan, rumah tahanan, kendaraan jabatan, kendaraan operasional, dan kendaraan operasional. Bagaimana jika tidak termasuk di dalam SBSK yang sudah ada ini? Usulannya melalui mekanisme pengajuan RKKL seperti biasa. Oke, Bapak Ibu. Jadi kalau memang tidak tercover nih, dia bukan perkantoran, rumah negara, pendidikan, tempat persidangan, ruang tahanan, kendaraan jabatan operasional, maka ataupun fungsional, maka dia penganggarannya seperti biasa melalui mekanisme RKKL. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu terkait SBSK tanah dan atau bangunan, nah ini ada tipe-tipenya, mungkin Bapak Ibu sudah familiar ya, ketika tipe A itu untuk siapa, tipe B untuk siapa, tipe C untuk siapa, nah ini bisa dilihat Bapak Ibu tipe A itu untuk
kantor lembaga negara. Ini untuk perkantoran ya, tipe B-nya kantor Menko, tipe C-nya setingkat eselon 1, D setingkat eselon 2, kemudian tipe E1 adalah setingkat eselon 3, untuk E2-nya adalah setingkat eselon 4. Nah ini masing-masing sudah diatur ya Bapak Ibu terkait dengan standar ketinggian bangunannya, standar kebutuhan unitnya, kemudian standar keluasannya. Nah ini untuk standar keluasan ruang kerja pun juga sudah diatur SBSK-nya untuk masing-masing pejabat eselon, baik dari eselon dari menteri, wakil menteri sampai dengan eselon 4, bahkan 5 jika masih ada di kementerian lembaga yang masih ada eselon 5-nya. Kemudian untuk standar luasnya adalah 5 kali dari luas koefisien dasar bangunan yang ditetapkan sesuai dengan RT RW. Nah ini untuk maksimal ketinggiannya juga sudah diatur ya Bapak Ibu, untuk tipe A dan B itu berapa lantai. Nah itu tipe A yang untuk lembaga negara ataupun untuk Menko Menteri Negara itu 20 lantai, kemudian mengikuti seterusnya CD, terus eselon 1, eselon 2 ya Bapak Ibu. Lanjut. Ini untuk gedung rumah negara, nah ini ada klasifikasinya juga. Rumah negara itu sudah dibagi-bagi untuk masing-masing pejabat, baik itu setingkat pimpinan kementerian lembaga maupun dari eselon 1 sampai terakhir dengan eselon 5 ataupun golongan 2 ataupun golongan 1. Nah itu sesuai tipenya, nah itu nanti untuk standar ketinggiannya juga sudah diatur, untuk standar kebutuhannya juga sudah diatur, standar keluasannya juga sudah diatur. Tentu saja tipe khusus yang seperti untuk pimpinan lembaga ataupun pimpinan kementerian itu yang paling pasti selalu ya Bapak Ibu paling tinggi, paling luas, baik dari bangunannya maupun dari secara keluasan tanahnya itu bisa dilihat ya Bapak Ibu. Kalau tipe A itu bisa sampai 1000 tuh, tipe khusus bisa sampai 1000, tipe A-nya bisa 600 dan terus sampai ke tipe E yang paling kecil adalah 100 meter persegi. Untuk keluasan bangunannya tipe khusus bisa sampai 400 meter persegi. Lanjut, Mas. Nah, ini untuk gedung pendidikan. Nah, yang dimaksud gedung pendidikan di sini adalah gedung pendidikan yang memang digunakan untuk pendidikan dasar, menengah pertama, menengah atas, dan menengah kejuruan. Jadi pengertian pendidikan di sini tidak termasuk ya Bapak Ibu untuk pengadaan misalnya gedung-gedung atau bangunan untuk pendidikan dan latihan diklat dari Bapak Ibu misalnya gitu. Nah itu tidak termasuk tuh di situ. Itu di luar yang dikecualikan dari klasifikasi bangunan gedung pendidikan. Jadi tidak pengajuannya kalau untuk misalnya gedung atau bangunan diklat tidak perlu melalui RKBMN. Nah ini dibagi juga ada standar luas bangunannya, ketinggian, dan luas tanahnya. Lanjut. Nah ini untuk tempat persidangan, nah ini erat kaitannya dengan Bapak Ibu nih di Kementerian Lembaga Mahkamah Agung. Nah ini ada klasifikasinya, mulai dari peradilan umum, kemudian peradilan agama, mahkamah syariah, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Nah, untuk standar luas bangunannya, luas standar bangunan yang dijadikan standar untuk keperluan perencanaan kebutuhan adalah luas bangunan bruto. Nah, ruang persidangan yang di cover terkait standar luas dan kebutuhannya di sini yang ada itu terkait dengan ada ruang. Jadi kalau misalnya Bapak mengajukan ya untuk peradilan umum itu harus ada apa saja? Nah, itu harus ada ruang sidang besar atau utama, ada ruang sidang biasa, ruang sidang anak, ruang penunjang, ruang tunggu tahanan, kemudian ruang tunggu saksi dan korban diversi, kemudian ada ruangan untuk telekonferensi. Nah, sekarang ruangan telekonferensi ini menjadi penting mengingat saat kondisi pandemi ini memang dibutuhkan ruangan untuk telekonferensi. Jadi persidangannya bisa online ya Bapak Ibu saat ini dilakukan. Nah ini standar luasnya juga nanti sudah ditentukan. Baik, lanjut Mas. Nah ini untuk ruang tahanan. Nah ini juga diatur baik melalui rutan, lapas, kemudian lembaga penempatan anak sementara, kemudian untuk lembaga pembinaan khusus LPKA. Intinya sama, ada standar luas bangunannya, standar luas tanahnya, ada standar luas ruang tahanan minimalnya. Nah itu apa saja yang harus tersedia, ini sudah diatur dan sudah dibagi minimal ya ada blok admisi orientasi, blok hunian, blok pengasingan sampai dengan ada poliklinik, garasi, dapur, dan ruang kunjungan dan lainnya. Itu sudah diatur. Luas tanahnya sama rata-rata 5 kali dari KDB. Lanjut Mas.
Nah ini yang paling sering ditanyakan terkait unit kendaraan, Bapak Ibu. Nah ini untuk unit kendaraan, ini yang tampil di layar Bapak Ibu adalah usulan untuk pengadaan terkait dengan kendaraan dinas jabatan. Nah itu kalau untuk menteri, setingkat menteri itu dapatnya berapa banyak, jenis kendaraannya yang diperkenankan, yang diperbolehkan itu apa. Nah itu kalau wakil menteri apa. Nah untuk setingkat menteri atau menteri itu diperkenankan maksimumnya 2, Bapak Ibu. Jenis kendaraannya apa? Sedan. Nah kalau untuk wakil menteri itu hanya 1. Terus sampai dengan selanjutnya itu hanya diperkenankan dia 1 unit. Jadi yang diperkenankan 2 unit kalau dilihat dari SBSK sebetulnya itu hanya menteri dan setingkat menteri. Itu silindernya juga sudah diatur untuk masing-masing jenisnya. Nah itu kalau yang jenisnya ada 2 seperti eselon 1A itu ada sedan dan SUV, itu maka bisa dilakukan pemilihannya apakah dia akan memilih sedan atau dia akan memilih SUV ya Bapak Ibu. Bukan artinya boleh 2 ya, karena jumlah maksimumnya ya tetap 1 unit. Kemudian untuk eselon 4 itu juga diperkenankan dia memiliki mobil ya, tapi dia sebagai kepala kantor ya Bapak Ibu, statusnya adalah kepala satker. Kalau dia bukan kepala satker dia tidak bisa mengajukan untuk kendaraan dinas jabatan. Ya, kalau dia hanya 1 kabupaten atau kota dia bisa ajukan, namun kalau kurang dia hanya bisa mengajukan sepeda motor untuk eselon 4 ya. Tapi kalau untuk eselon 3 bisa sepanjang dia berkedudukan sebagai kepala kantor. Lanjut. Lanjut Daud. Nah ini sebagai kendaraan operasional. Dulu sebelumnya tidak diatur terkait dengan RKBMN kendaraan operasional. Saat ini sudah diatur Bapak Ibu. Dan mobilnya sudah diatur juga jenisnya yaitu MPV 1500 cc 4 silinder. Untuk sepeda motornya adalah 225 cc 1 silinder. Nah sedangkan kendaraan operasional ini bisa juga berasal dari kendaraan jabatan yang ditetapkan untuk difungsikan sebagai kendaraan operasional. Artinya alih status ya Bapak Ibu, turun status. Tadinya dia kendaraan dinas jabatan, saat ini menjadi kendaraan dinas operasional. Nah itu bisa sehingga nanti ketika dihitung SBSK-nya kendaraan dinas jabatan dia menjadi berkurang sehingga nanti bisa dilakukan pengadaan untuk kendaraan dinas jabatannya dengan alasan bahwa kendaraan dinas jabatannya sudah dialihfungsikan menjadi kendaraan operasional. Itu ada persyaratannya juga untuk kendaraan roda 4 yang SUV, MPV yaitu maksimal 2.500 cc, bisa juga oleh kendaraan roda 2. Dan kendaraannya sudah berumur 5 tahun sejak perolehan. Nah ini jumlah kendaraan operasional tidak boleh melebihi SBSK. Artinya apa? Ketika dia mau diturunkan dari kendaraan dinas jabatan menjadi kendaraan operasional, maka harus ada kendaraan operasional yang akan dilakukan penghapusan. Artinya apa? Secara jumlah SBSK-nya dia masih tetap sama. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini memang menjadi suatu polemik tersendiri nih. Ketika dia mau turunkan, tahu-tahu harus yang operasionalnya jadi harus dihapuskan. Nah, bagaimana penghitungan SBSK-nya nih terkait dengan kendaraan operasional? Nah, itu kita dengan menghitung jumlah jabatan yang ada, Bapak Ibu. Yaitu baik setingkat eselon 1, untuk setingkat eselon 2, setingkat eselon 3, dan setingkat eselon 4. Untuk setingkat eselon 1-nya itu kita hitung dari jumlah jabatan eselon 3 plus 1 unit kesekretariatan ya. Nah ini kalau sepeda motor hanya sesuai dengan jumlah jabatan eselon 3. Untuk setingkat eselon 2-nya itu sama. Kita hitung 3 plus 1 unit penunjangnya, sekretariat ya. Dan sepeda motornya untuk eselon 3. Kalau eselon 3 atau kantor pelayanan atau satker ini biasanya yang dipimpin oleh eselon 3 itu 50% dari jumlah jabatan eselon 4. Jadi kalau eselon 4-nya cuma 6 gitu diperkirakan cuma 3 ya untuk kendaraan dinas jabatannya. Nah itu nanti kalau sepeda motor sesuai dengan jumlah jabatan eselon 4, untuk eselon 4-nya dia atau kantor pelayanan yang dipimpin oleh setingkat eselon 4 itu berarti sesuai dengan jumlah jabatan eselon 4 plus jumlah jabatan eselon 5 jika ada. Oke, Bapak Ibu. Lanjut. Nah ini untuk fungsional, ini ada gambarnya nggih Bapak Ibu. Nah kendaraan dinas yang dimaksud di fungsional itu mempunyai fungsi-fungsi khusus nih. Ini kayak mainan ini ya dulu, Tamiya. Ada ambulans, ada mobil damkar, ada mobil patroli polisi. Nah ini artinya
kendaraan fungsional. Nah, ini artinya mempunyai fungsi tertentu. Nah, biasanya untuk KL-KL tertentu kan memang mempunyai kendaraan fungsional. Nah, ini juga sekarang saat ini usulannya harus melalui RKBMN. Lanjut, Mas. Nah, ini jadwal penyampaian tadi kami sudah sampaikan untuk MA tadi sesuai surat kami ke KL yaitu S100 tadi. Untuk MA itu paling lambat tanggal 21 Oktober. Nah, saat ini adalah tanggal 15 Juli, berarti masih ada sekitar 3 bulan Bapak Ibu untuk Bapak Ibu menyelesaikan usulan RKBMN-nya yang dimulai soalnya dari KPB nih, dari bawah nih. Sedangkan untuk ukuran MA itu kan lebih dari 500 hatker tadi disampaikan oleh Pak Sofian tadi ada 900. Nah, ini agak menjadi suatu polemik sendiri nih prosesnya nih. Semoga nanti bisa tepat waktu. Syukur-syukur untuk indeks IPA-nya Bapak Ibu bisa nyampe ke 4 nih. Artinya kalau kita tetapkan tanggal 21 berarti Bapak Ibu harus menyampaikannya di tanggal, paling tidak di tanggal 18 lah ya, -3. Waduh, kalau bisa kan indeksnya nanti dapat 4. Wasdalnya nanti 4 juga, LDP-nya 4 juga. Wah, mantap itu Pak. IPA-nya 4. Oke. Lanjut, Mas. Nah, ini untuk penyampaian tadi sudah kami sampaikan di awal. Jadi sesuai surat kami itu untuk bahwa sebetulnya pengusulan itu sudah termasuk tidak hanya terbatas kepada pengadaan dan pemeliharaan saja, namun sudah juga terkait perencanaan untuk pemanfaatan, pemindahan dan penghapusan. Namun, ini untuk penyusunan RKBMN untuk tahun 2024, berarti kan Termin 2 penyusunan di tahun 2022 ini, untuk sementara memang selain Kementerian Keuangan itu hanya menyusun terkait pengadaan dan pemeliharaan saja. Mengingat saat ini pilotingnya baru di Kementerian Keuangan dan masih Siman 2-nya masih versi 2-nya masih dalam tahap pengembangan. Nah, diharapkan nanti Bapak Ibu mulai tahun depan sudah mulai menyusun terkait dengan perencanaan pemanfaatan, pemindah tanganan dan penghapusannya. Lanjut, Mas. Nah, mungkin itu Bapak Ibu tadi disampaikan masih sampai 10.35 nggih Pak Sopian. Artinya masih ada waktu, kami mau ada sedikit Pak pemaparan terkait aplikasinya Pak. Perencanaan. Ya, nah, ini nanti dari monggo Mas Uud bisa disampaikan terkait aplikasi nggih. Silakan Mas Uud. Ya Pak, mohon izin Pak Sofian, Pak Weli. Ini juga karena waktu sudah jam 10 di waktu Indonesia Timur sudah menunjukkan jam 12. Apakah kami lanjutkan Pak dengan mungkin kita demokan sedikit mengenai aplikasi terkait dengan RKBMN ini, atau mungkin kita buka sesi pertanyaan Pak, karena takutnya mungkin nanti kalau kita lanjutkan yang Indonesia Timur tidak sempat bertanya karena sudah waktunya Jumatan Pak, gitu Pak. Mohon izin Pak, apakah kita lanjut atau kita buka sesi pertanyaan Pak? Terima kasih. Iya, izin Pak. Jadi sesuai kegiatan, jadi kita mulai aja dengan kegiatan dari Bapak. Nanti sesi pertanyaannya tetap jam 10.35 Pak. Ya, karena saya yakin yang di sana juga sudah mulai sholat, jadi sudah tidak bisa bertanya lagi gitu Pak. Jadi nanti kita sesi berikutnya aja. Terima kasih Pak. Ya, baik Pak. Pak, sebelumnya saya mohon maaf karena saya kebetulan juga masih isoman Pak, jadi kalau ada batuk-batuk sedikit yang mengganggu pendengar Bapak Ibu, kami mohon maaf. Kami izin menampilkan untuk Siman. Izin Pak, apakah sudah terlihat? Sudah Mas. Sudah, Mas. Full ya Pak? Full layar ya atau? Sudah full screen. Baik, mohon izin Bapak dan Ibu, mohon izin Pak Weli, Pak Sofian.
Baik Bapak dan Ibu, melanjutkan apa yang disampaikan Pak Weli tadi. Itu tadi yang disampaikan Pak Weli adalah full teori dasar hukum dan bagaimana tata cara penyusunan RKPMN secara regulasinya. Memang terlihat banyak sekali batasan-batasan yang harus diperhatikan dalam RKPMN. Namun saat ini batasan-batasan itu sebenarnya sudah tertampung ya Bapak Ibu, sudah tertampung, sudah ada di dalam aplikasi SIMAN. Di sini jadi tidak perlu tidak perlu bingung, wah apa saja tadi ya saya lupa gitu kan, harus membuat. Ya mungkin ada sebagian yang harus melihat pada referensi peraturan, namun ada juga yang sudah dilimitasi, sudah disesuaikan di dalam aplikasi SIMAN. Seperti yang Pak Weli sampaikan, bahwa untuk periode tahun penyusunan RKPMN 2024, jadi 2023 menggunakan sudah kita lalui, untuk yang 2 tahun mendatang 2024 itu seharusnya memang menggunakan RKPMN yang versi 2 Pak ya, yang SIMAN versi 2. Namun tadi karena dalam masa pengembangan sehingga kita belum bisa menggunakan SIMAN versi 2. Sehingga kita masih menggunakan SIMAN versi 1 di mana menunya itu masih terkait dengan RKPMN pengadaan dan RKPMN pemeliharaan. Terkait dengan penyusunan RKPMN tahun 2024 yang dilakukan oleh Kementerian Lembaga Mahkamah Agung ya, ada 3 plugin yang berkaitan erat Bapak Ibu dengan penyusunan RKPMN. Sebelum kita ke plugin perencanaan, ada hal-hal yang perlu kita lengkapi dulu. Contoh tadi Pak Weli menjelaskan mengenai standar kebutuhan bangunan, standar barang bangunan, kemudian standar barang mengenai selain tanah bangunan, gitu. Itu kita perlu melakukan updating dulu di plugin master asset. Buka master asset. Apakah terlihat Pak Weli? Terlihat Mas, tapi belum diklik, belum keluar nih. Oh, bentar. Belum ke master assetnya, belum terbuka. Saya switch dulu. Baik, apakah sudah terlihat Pak? Ya, sudah Mas, sudah Mas. Baik. Baik Bapak Ibu, seperti yang disampaikan Pak Weli tadi, bahwa ada beberapa barang itu yang sudah ada SPSK-nya. Barang yang ada SPSK-nya itulah yang diajukan melalui RKPMN. Sedangkan yang tidak ada SPSK-nya diajukan melalui mekanisme RKAKR. Di dalam master aset ini kita bisa melihat ada beberapa kategori ya Bapak Ibu, mulai dari tanah sampai dengan aset tak berwujud. Nah, di sini tidak semuanya ada SPSK-nya. Seperti mungkin jalan jembatan, tidak ada SPSK-nya. Hubungan air, tidak ada SPSK-nya. Nah, kita hanya mengupdate data di dalam master aset itu atas barang-barang yang ada SPSK-nya saja. Contoh misalkan tanah, bangunan gedung, rumah negara, sudah, itu aja. Nanti kan tanah itu ada angkutan bermotor untuk selain tanah bangunan. Mungkin kita langsung simulasikan terhadap gedung bangunan. Ya, ini saya mengambil contoh ini untuk di Bapeten ya Bapak Ibu, mohon izin karena saya tidak punya akses. Kebetulan saya sebagai di kantor pusat itu sebagai penelaah. Jadi tidak punya role untuk sebagai penyusun RKPMN. Nah, sehingga ini saya pinjam aja nih Bapak Ibu, pinjam untuk user passwordnya Bapeten. Saya sudah dapat izin, hanya untuk simulasi saja, saya tidak sampai diajukan. Mungkin nanti kurang lebihnya akan sama tampilannya dengan apa yang ada di SIMAN Bapak Ibu. Contoh mungkin ini kami buka untuk gedung dan bangunan. Di sini gedung bangunan itu ada banyak sekali jenisnya Bu ya. Ada gedung untuk bengkel, ada gedung motor permanen, terbuka lainnya. Kita lihat lagi,
mana yang terdapat SPSK-nya. Kita sudah tahu bahwa gedung bangunan kantor permanen ini ada SPSK-nya. Kita lihat, kita buka dengan double klik. Ya. Di sini sudah muncul beberapa tab, mulai dari detail, foto, dokumen, SPSK, batas CPS, dan sebagainya. Di dalam penyusunan RKBMN ada dua jenis usulan Bapak Ibu. Yang pertama pengadaan, yang kedua adalah pemeliharaan. Nah, pengadaan sendiri kita nanti akan melihat kebutuhan dari masing-masing kementerian lembaga. Berapa jumlah pegawainya, kemudian berapa standar luas yang layak ya, yang seharusnya dimiliki oleh masing-masing pegawai berdasarkan jabatan-jabatannya. Apakah dari eselon 1 sampai pelaksana sudah ada standar luasnya. Nah, di sini kita harus mengupdate di dalam bangunan ini, luas bangunan sekian, berapa luas dasarnya. Apakah di dalam luas bangunan 761 ini, nanti pada saat pengajuan RKBMN yang diterima oleh kami selaku analis, kami akan melihat sudah tepatkah Satker ini memiliki luas bangunan 761. Kemudian juga jumlah lantai ini menentukan apakah bangunan itu kategorinya sebagai bangunan sederhana atau bangunan tidak sederhana rendah atau bangunan tidak sederhana klasifikasinya tinggi. Gitu. Kalau dua ini masih bangunan sederhana. Jadi kami akan melihat dari isian yang Bapak Ibu sampaikan. Jadi mohon pada saat pengisian ini itu benar-benar mengisi dengan luasan atau data yang sebenarnya. Dan ini juga pengisian ini juga nantinya menjadi data atau substansi yang harus dilakukan review oleh APIP dan pengguna barang. Jadi ada dua. Pengguna barang setelah menerima usulan RKBMN dari tingkat bawah, dari kuasa pengguna barang ke eselon 1, kemudian ke pengguna barang. Nah, pengguna barang juga harus memastikan apakah data yang dimasukkan di dalam SIMAN ini sudah benar. Kemudian terkait dengan pengadaan itu yang perlu diperhatikan di Bapak Ibu. Bagaimana dengan pemeliharaan? Bagaimana dengan pemeliharaan? Pemeliharaan itu didasarkan pada dua hal. Yang pertama adalah apakah barangnya itu dikuasai, terus kemudian yang kedua melihat kondisinya. Yang tadi disampaikan Pak Weli, kondisinya baik, paling tidak rusak ringan. Bagaimana rusak berat? Rusak berat tidak bisa dilakukan pemeliharaan. Nah, kita juga harus melihat di sini bagaimana kondisi bangunan ini. Kemudian untuk membuktikan apakah bangunan itu dikuasai atau tidak, harus ada fotonya. Jadi Bapak Wili sudah sampaikan bahwa kenapa kita sebagian ada yang tolak, karena nggak ada fotonya. Nah, jadi foto itu membuktikan salah satunya keberadaan dokumen tersebut. Kami juga beberapa kali memberikan catatan kepada RKBMN yang diajukan ke kami, untuk selain tanah bangunan pun kami juga minta kendaraan misalnya begitu, ajukan pemeliharaan fotonya kok nggak ada. Kami minta fotonya dilengkapi. Kemudian ada tab SPSK. Nah, di sini Bapak Ibu, tadi dari 761 meter persegi yang ada di isian di awal ini, di tab detail, itu dijabarkan dalam SPSK. Bahwa untuk luas bangunan, ini tahun 2017 ya, luas bangunan 761 existingnya, luas dasar bangunnya 400, jumlah lantai 2, jumlah pegawainya 20. Nah, ini secara standar barang standar kebutuhan, itu dari SIMAN sudah menghitung, itu SPSK-nya adalah 441. Jadi, kemudian SPSK ini dijabarkan juga menjadi lantai dan ruangan. Dari 761 tadi, kita lihat di lantai pertama, itu luas lantainya ada berapa. Ini mungkin, ya ini ya, ini luas lantainya 240, untuk ruang kerja 16,56 meter persegi. Masih lantai pertama, ada ruang rapat, luasnya 16,56 dan seterusnya. Kemudian lantai kedua,
Lantai kedua juga luasnya sama, 240. Untuk ruang rapat kecil 16,56 dan seterusnya. Baik. Ini untuk bangunan, untuk SPSK berupa bangunan. Bagaimana jika dengan kendaraan? Kalau tanah saya rasa nggak ada isu, Bapak Ibu mungkin sudah familiar dengan SPSK tanah. Bagaimana dengan alat angkutan bermotor? Baik. Bagaimana disampaikan oleh Pak Wedi tadi di ujung pemaparan tadi ada SPSK terkait dengan kendaraan, ya, bahwa menteri itu berhak memiliki 2 kendaraan, sedan dan SUV. Kemudian di bawah menteri, wakil menteri sampai dengan pejabat eselon 4 sebagai kepala kantor itu hanya memiliki 1 unit. Jadi nanti berbeda-beda, ada yang mobil, ada yang sepeda motor. Nah, bagaimana dengan sedan? Nah, kita bisa lihat dari standarnya. Sedan itu seharusnya menjadi kendaraan dinas jabatan atau kendaraan operasional, gitu, layaknya gitu, Bapak Ibu. Kalau sedan itu, layaknya ini sebagai dinas jabatan. Nanti kita lihat, misalkan di sini untuk sedan kita buka. Baik. Nah, kita tentukan Bapak Ibu di sini. Nah, ini sudah tepat, ya. Di dalam penggunaan kita harus tentukan apakah kendaraan ini digunakan sendiri untuk dinas jabatan, apakah untuk operasional, apakah untuk satker lain dalam satu kementerian, apakah untuk satker di luar kementerian, dan seterusnya sampai dengan dia adalah BUMN idle yang sudah ditetapkan oleh pengelola barang. Nanti hasil dari inputan Bapak Ibu ini akan menjadi pertimbangan kami dalam melakukan persetujuan atau misalkan Bapak Ibu sudah terpenuhi dari data ini, kendaraan dinas jabatannya sudah memenuhi sesuai SPSK-nya, karena jabatan eselon 3-nya ada sekian. Sesuai dengan data Siman, digunakan jabatan sekian. Nah, sehingga kami tidak melihat di situ, oh ini sudah slotnya sudah penuh. Nah, sehingga nanti pada saat Bapak Ibu mengajukan RKBM untuk pengadaan, kami mempertimbangkan lagi, oh ini perlu apa tidak? Seharusnya tidak, karena sudah cukup semua. Gitu. Begitu juga misalkan Bapak Ibu, kami juga melihat misalnya, oh di sini operasional kurang Pak, tetapi dinas jabatannya berlebih. Nah di situ kita bisa melakukan efisiensi dengan cara tadi kita rubah dari dinas jabatan menjadi dinas operasional. Jadi sebelum kita setuju dengan anggaran baru, kita optimumkan dulu BUMN yang sudah ada. Kemudian tab selanjutnya juga terkait dengan foto. Foto juga dilampirkan, karena ini menjadi syarat dalam pemeliharaan. Juga tadi kondisi ya Bapak Ibu, ya. Kondisinya apa? Terkait dengan BUMN tersebut, apakah rusak ringan atau baik. Ya. Baik, ini kurang lebih untuk master asset. Bagaimana dengan login wasda? Oh, ditentukan masih coba membuka untuk login wasdanya. Baik, apa sudah terlihat Bapak dan Ibu? Ada Mas, ada. Oke, siap. Baik, makasih Pak Weli. Baik, salah satu syarat dalam pengajuan RKBMN khususnya pemeliharaan itu adalah adanya dokumen penetapan status penggunaan. Jadi sesuai amanat dari PP 27 itu bahwa semua BUMN, seluruh BUMN itu ditetapkan status penggunaan. Baik oleh nanti kewenangannya dari pengelola ataupun kewenangan dari pengelola yang sudah didelegasikan kepada pengguna barang. Contohnya misalkan untuk selain tanah bangunan yang di bawah 100 juta, mungkin kendaraan, mungkin printer atau komputer gitu ya Bapak Ibu. Nah itu tetap PSP-nya harus ada, tetap harus diterbitkan oleh pengguna barang. Dan ini kami juga mengapresiasi Bapak Ibu, kami
sering sekali mendapat tembusan, ya, Bapak Heli, itu PSP dari Mahkamah Agung itu banyak sekali yang diterima oleh pengguna barang. Ini luar biasa, aktif sekali KL-nya dan layak lah kalau misalkan dapat penghargaan yang itu layak sekali untuk diberikan penghargaan terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundangannya luar biasa. Baik, di sini dalam rekaman SK, Bapak Ibu. Nah, hal yang perlu dilakukan adalah mengupdate di penetapan status penggunaan. Oke. Kami tidak bisa menyentuhkan secara detail karena ini takutnya berpengaruh kepada RKPM di Bapeten ini. Ya, maaf, data di Bapeten. Jadi sebagai simulasi saja, di sini ada SK baru apabila ada surat keputusan PSP yang diterbitkan oleh baik dari KPKNL maupun dari pengguna barang yang belum direkam, silahkan rekam dengan SK baru di menu sini. Setelah nanti Bapak Ibu merekam dengan SK baru, maka nanti akan ada baris tambahan di sini. Bapak Ibu bisa detailkan di situ. Setiap SK ini ada barang milik negaranya yang ditunjuk. Contoh misalkan seperti ini, PSP 163, ini ada mikrobus. Jadi nanti Bapak Ibu bisa tambahkan aset yang ada di sini yang sudah diberikan PSP-nya. Barang yang sudah dilakukan PSP, sudah direkam di dalam menu Wasdal, itu nanti akan berdampak pada RKBMN pemeliharaan. Contoh nanti kita langsung masuk saja ke login RKBMN pemeliharaan. Perencanaan, maaf. Baik, ini mungkin muncul di Bapak Ibu sekalian pada saat penjelasan RKBMN ada permohonan perencanaan. Ini menyajikan tiket ya, tiket RKBMN yang sudah disusun, baik yang sudah disetujui maupun yang belum disetujui. Kemudian RKBMN selesai, ini yang sudah disetujui oleh kami dari analis. Gitu ya. Usulan perubahan ini saat ini sepertinya masih menggunakan Excel. Ya. Kemudian integrasi penganggaran ini juga belum bisa dilakukan secara optimal. Kemudian optimalisasi PMN, ini kita harusnya tadi melihat bangunan kantor SPSK-nya tadi, apakah ada yang bisa dioptimalkan atau tidak. Ya. Baik, kita mulai dari permohonan perencanaan. Ini kita buka mungkinnya tahun 2023, nih. Kita lihat 2023. Ya. Ini contoh untuk pengadaan. Kami di sini sepakat menyetujui RKBMN pengadaan berupa sedan untuk kendaraan dinas jabatan kepala Bapeten kalau tidak salah. Ya. Nah di dalam nanti pada saat itu Bapak Ibu menyusun RKBMN pengadaan ada beberapa menu. Yang pertama untuk jenis pengadaan TB itu tanah bangunan, RN itu rumah negara, AA itu alat angkutan untuk dinas jabatan, kemudian BS itu bangunan sidang, BT itu bangunan tahanan, BP itu bangunan pendidikan, AU itu angkutan operasional. Nanti setiap Bapak Ibu memilih jenis pengadaan ini, maka isian di bawahnya ini akan berubah. Ini kebetulan karena kita membuka tahun 2023 terkait dengan pengadaan kendaraan dinas jabatan, maka di sini yang muncul tampilannya seperti ini, jenis kendaraan dan semacamnya. Tapi nanti kalau rumah negara nanti ada rumah negara golongan tipe 1, 2, tipe A, B, C, D itu nanti ada menu tersendiri. Baik, kita lihat di sini kendaraan dinas jabatan. Kita baca sekilas di sini. Pada saat pengusulan jumlah Bapeten ini mengusulkan ada satu sedan usulan yang diajukan oleh Bapeten. Kemudian luas usulan karena ini terkait dengan syarat tanah bangunan akan 0. Nah, kita lihat SPSK usulan. Nah, SPSK usulan karena dia kepala setingkat saya tidak tahu setingkat menteri atau tidak itu. Seharusnya setingkat menteri. Jadi ini ada 2. Dia SPSK-nya itu unitnya adalah 2. Tadi sampaikan oleh Pak Weli bahwa RKBMN ini yang terkait dengan unitnya, bukan rupiahnya. Oke, batas tadi.
SPSK-nya adalah 2. Sehingga jumlah existing-nya itu tadi kita lihat di dalam data yang di-update tadi di master asset, ternyata untuk kepala itu existing-nya cuma 1. Jadi jumlah existing yang bisa dioptimasi cuma 1. Kebutuhan realnya 1. Jadi pas Bapak Ibu. Existing-nya 1, mereka mengusulkan 1. Sehingga masih ada slot untuk kita setujui. Oke. Nah, ini terkait dengan pengadaan. Kemudian bagaimana dengan pemeliharaan? Nah, ini menjadi catatan ya kemarin. Ini bedanya apa sih yang merah dengan yang putih? Yang merah ini adalah BMN yang belum di PSP, Bapak Ibu. Belum di PSP. Sehingga di sini Bapak Ibu perlu melakukan tadi perekaman di menu di plugin Wasdal agar merah-merah ini hilang. Jadi seperti ini. Nah, ini kenapa tadi kami sampaikan ada 3 plugin yang berkaitan. Jadi untuk menghilangkan merah-merah ini adalah dengan cara melakukan perekaman di menu Wasdal. Baik, kemudian coba selanjutnya Bapak Ibu harus lihat juga kondisi dari barang ini. Apakah benar kondisinya sudah baik, minimal maksimal rusak ringan. Maksimal rusak ringan, rusak berat nggak boleh. Kemudian yang kedua, apakah barang dikuasai? Dikuasai. Kemudian yang ketiga, apakah ini juga dimanfaatkan? Baik, misalkan melalui penggunaan sementara. Contoh misalnya, Bapak Ibu. Misalkan di sini kita lihat ini sepeda motor. Kenapa ini tidak diajukan? Karena sepeda motor ini rencananya akan dihapuskan 2 tahun mendatang. Sehingga kita tidak setujui terkait dengan RKPMN-nya. Oke. Tapi di dalam plugin Siman versi 1 ini, RKPMN terkait dengan pemindah tanganan itu belum ada. Makanya nanti akan disempurnakan di dalam Siman versi 2. Sehingga tadi apabila yang dia diajukan untuk dipindah tangankan ini ada rencana kebutuhan sendiri. Kalau di sini kan hanya tidak tercentang gitu kan ya. Sehingga tidak termonitor di tahun berikutnya. Nah, tapi nanti pada saat RKPMN pemindah tanganan itu ada, yang akan diajukan pemindah tanganan ini akan dimonitor secara tersendiri. Contoh di sini mungkin ada saat pemanfaatan ada bangunan, ya, misalkan bangunan. Nah, bangunan kantor apabila dia ini kebetulan barang tambahan 1. Barang tambahan 1 ini berarti si contohlah misalkan MA ya. MA tidak punya gedung. Nah, MA tidak punya gedung, kemudian dia menggunakan sementara gedung yang punya seknek. Nah, siapa yang berhak mengajukan pemeliharaan? Yang mengajukan pemeliharaan adalah MA. Dia yang menggunakan sementara. Pengajuannya melalui apa? Melalui RKPM pemeliharaan. Di sini ya Pak Ibu, barang tambahan 1. Di sini pengajuan dari barang tambahan 1 itu adalah bangunan gedung itu bukan miliknya saat KL yang bersangkutan, tapi punya KL lain yang harus diajukan pemeliharaannya oleh KL yang bersangkutan. Nah, kemudian begitu juga apabila Bapak Ibu memiliki BMN, tetapi disewakan atau digunakan sementara, atau juga dioperasionalkan pihak lain, gitu. Maka Bapak dan Ibu tidak boleh mengajukan pemeliharaan di sini. Harus yang melakukan pemanfaatan atau mitra pemanfaatan tadi itu yang mengajukan RKPMN-nya. Sehingga di sini jangan diajukan dalam RKPM pemeliharaan. Nah, ini juga menjadi tanggung jawab pengguna barang plus nanti harus ada review APIP. Jadi pada saat Bapak Ibu menyusun atau merekam wasdal sewa, di dalam wasdal sewa itu ada menunjuk NUP-nya itu harus menjadi catatan oleh APIP dan pengguna barang. Oh, ternyata bangunan ini disewakan. Berapa yang disewakan? Misalkan dari 1.000 meter persegi yang disewakan adalah 100. Sehingga yang diajukan pemeliharaan adalah 900. Tidak boleh 1.000. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu proses RKPMN di dalam penyusunan kuasa pengguna barang. Di sini juga nanti Bapak Ibu bisa lihat detail dari master aset tadi juga bisa ada di sini, detail aset ya. Kalau tadi kita masuk plugin master aset, di sini juga bisa melalui detail aset ini.
Ya, di sini kita bisa lihat cek ya. Oh ternyata fotonya nggak ada, misalkan gitu, ini contoh ini dan sudah ada. Nah, oh ternyata nggak ada, nanti kita perlu upload di sini. Ini juga bisa ditambahkan dari sini untuk menambahkan fotonya. Setelah proses RKBMN ini Bapak Ibu diajukan, maka di sini akan muncul statusnya di sini diajukan atau mungkin masih disusun atau sudah disetujui. Oke, jadi di sini monitoringnya dari menu statusnya. Apabila sudah selesai seperti ini, nah ini sudah ada pengadaannya di 1, kemudian pemeliharaannya 146, luasnya sekian, oke, hasil hasil penelaahannya sekian. Jadi ada beberapa hal yang tidak disetujui, contoh misalkan ini pengadaan kita setujui, usulannya 146, kita setujui 144 untuk pemeliharaan. Jadi hal-hal seperti itu yang kita lakukan dalam rangka proses penelaahan barang milik negara. Tadi RKBMN ini disusun oleh KPB, kemudian disampaikan kepada pengguna barang. Nanti pengguna barang meminta secara tertulis kepada APIP untuk melakukan review. Kemudian review APIP disampaikan lagi kepada pengguna barang, dan review APIP tersebut dilampirkan oleh pengguna barang dalam usulan kepada kami DJKN. Jadi semua usulan baik dari KPB maupun review APIP itu disampaikan oleh pengguna barang, dilampirkan. Namun nanti sekali lagi tidak perlu bingung, wah itu banyak sekali, karena semua sudah diajukan melalui SIMAN. Jadi kami juga bisa melihat nanti Bapak Ibu proses bagaimana penyusunan di KPB-nya. Oh ternyata ini satker ini yang mengajukan, ini yang tidak kita setujui. Itu bisa kami lihat secara detail melalui aplikasi SIMAN. Ya, mungkin itu yang dapat saya tambahkan, Pak Sofyan, Pak Willy, dan Bapak Ibu sekalian. Kami mungkin nanti bisa banyak diskusi teknisnya, dan kami juga mungkin ini juga sama-sama belajar, karena tidak mungkin aplikasi ini bisa merangkum semua permasalahan yang ada. Kami mungkin nanti kita bisa banyak diskusi di dalam sesi pertanyaan. Terima kasih Bapak Sofyan. Kami kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Mas Tri Utomo. Mungkin kita buka pertanyaan Bapak. Izin Pak Willy, Pak Tri. Monggo, silakan Pak. Baik Pak. Ya, untuk sesi pertanyaan jawab kita buka dengan 2 pertanyaan dulu. Silakan untuk yang ingin bertanya raise hand dulu, baru kita coba buka. Gimana? Sini sudah ada PA negara. Kita tolong dibukakan operator. Halo, PA negara. Ya Pak, selamat siang. Siang Bapak. Saya operator dari Pengadilan Agama Negara, mau bertanya nih Pak. Mengenai permohonan perencanaan Pak, kemarin kita mau mengajukan perencanaan mengenai lahan parkir Pak ya. Lahan parkir. Nah, pada saat pemilihan menu pada pilihan jenis pengadaan Pak ya, kita pilih tanah dan bangunan Pak. Terus pada saat pemilihan kode dan urut outputnya itu kita tidak bisa memilih tanah dan bangunan, melainkan bangunan aja yang muncul Pak. Terus bagaimana solusinya Pak? Baik Pak. Baik, selanjutnya kita buka PN Gunung Sitoli. Izin Pak, selamat siang Pak. Siang Pak. Jadi Pak, dari kami Pak ada 3 pertanyaan Pak. Banyak ya, silakan.
Yang pertama Pak, untuk fitur Wasdal tombol upload SKPSP Pak, untuk saat ini saya coba tidak bisa diklik Pak. Kebetulan kami semalam sudah turun SKPSP kami untuk tanah dan bangunan sama alat angkutan bermotor Pak. Jadi tidak bisa diklik dia Pak. Jadi kami tidak bisa masih merah dia statusnya Pak untuk di RKBMN-nya nanti Pak. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, ada beberapa aset kami Pak seperti AC, PC, genset dan beberapa lainnya yang memang belum di PSP kan Pak. Nah itu untuk pemeliharaannya bagaimana nanti itu Pak ke depannya Pak? Itu yang kedua Pak. Dan yang terakhir Pak, nomor 3, tadi barusan saya buka di fitur pemeliharaan, saya cek di RKBMN 2023, kami di sini statusnya masih 0 Pak. Apakah itu sudah finalisasi hasil telaah dari DJKN apa belum? Itu sih Pak. 3 itu aja Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih dari PA Gunung Sitoli. Silakan Bapak narasumber untuk menjawab pertanyaan ini. Pertama dari PA Negara tentang permohonan perencanaan. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak. Nanti mungkin kalau terkait aplikasi nanti dibantu jawab oleh Mas Uut nih. Tapi yang pertama dari PA Negara terkait permohonan perencanaan lahan parkir memang secara menurut sudah benar itu Pak di pengadaan tanah dan bangunan Pak. Nah nanti terkait kode nanti memang seharusnya muncul Pak. Ya tapi memang tadi kan disampaikan hanya muncul bangunan saja nggih. Nah nanti coba nanti Mas Uut dicek Mas itu di aplikasi gimana terkait kodenya itu kan seharusnya muncul ya karena dia memang kalau lahan parkir itu dia pengadanya sekaligus tanah dan bangunan. Namun kalau secara spesifikasi Pak untuk SBSK-nya, nah ini kalau untuk lahan parkir ini menurut kami ini sebetulnya permohonannya tidak perlu lewat RKBMN nih Pak nih kalau lahan parkir ya. Karena kalau yang diatur kan tadi hanya untuk bangunan kantor, bangunan rumah dinas, bangunan pendidikan, bangunan rumah tahanan, dan bangunan peradilan. Nah itu tanah dan bangunannya Pak ya, termasuk nanti untuk rumah negara. Nah nanti monggo Mas Uut menambahkan terkait yang kedua, terkait fitur tadi dari PN Gunung Sitoli. Kami langsung aja nggih Pak Sufyan nggih. Iya Pak, silakan. Ya, terkait fitur Wasdal. Nah ini juga kalau tidak bisa diklik ini seharusnya bisa Pak. Nah, ini kenapa tidak bisa diklik saya juga perlu nanti mungkin ngecek nih kenapa tidak bisa dikliknya. Kemudian kalau untuk aset Pak berupa AC, PC, genset yang belum PSP, memang secara persyaratan Pak, memang kalau tadi Bapak tanyakan terkait pemeliharaannya akan gimana, memang seharusnya sudah di PSP-kan dulu Pak. Nah namun ya nanti kebijakan di kami nanti di forum penelaahan Pak. Artinya selama ini kemarin juga untuk tahun-tahun sebelumnya yang untuk yang belum PSP kan akhirnya kita loloskan juga Pak. Artinya nanti kami bicarakan nanti saat forum penelaahan ini Pak. Nah tapi saat ini Pak masalahnya terkait forum penelaahan nanti sudah tidak di kami lagi Pak. Tidak di Direktorat PKKN sebagai tambahan informasi ini Pak. Nah kalau untuk forum penelaahan besok nanti dengan Direktorat PKN Pak, pengelolaan kekayaan negara Pak. Jadi ada perpindahan tusi nih Pak. Untuk eksekusinya itu ada di Direktorat PKN, untuk kebijakannya masih di kami Pak semua. Jadi kalau terkait nanti ada permasalahan PKN nanti tetap akan menanyakannya ke kami gitu loh. Cuma untuk pembuatannya besok yang biasanya forum penelaahan Bapak dengan kami nih, yang dulu Direktorat BUMN saat ini namanya Direktorat PKKN. Nah, nanti sudah tidak lagi Pak, forum penelaahannya nanti dengan Direktorat PKN. Namun nanti sepertinya kalau kemarin arahan dari Direktur kami, Direktur PKN, karena ini baru awal masa transisi, sepertinya untuk nanti penyusunan RKBMN, kalau untuk mungkin ya, nanti kita lihat untuk forum ini masih akan melibatkan kami Pak. Karena memang di PKN itu kan masih baru ya, dalam untuk menghandle RKBMN. Kemudian untuk fitur pemeliharaan, yang tadi statusnya juga masih 0 untuk yang tahun 2023 itu kan berarti kalau di tahun 2023 itu dia kan fungsinya kan Temen 2 ya Bapak, artinya kan di 2021 kemarin. Nah seharusnya sudah ada Pak untuk penetapan RKBMN-nya. Nah ini kenapa masih kosong? Nah, nanti mungkin Mas Uut bisa menambahkan. Monggo Mas Uut, silakan Mas Uut. Ya, ada pertanyaan. Mas Uut, silakan. Baik.
izin Bapak dan Pak Weli, Bapak Ibu. Terkait dengan tadi lahan parkir, Pak, tadi saya sepakat dengan Pak Weli. Jadi pada saat pengadaan yang boleh yang diajukan melalui RKBMN itu harus sepaket, Pak, untuk tanah kantor dan bangunan kantor. Jadi harus ada bangunannya. Nah, kemudian bagaimana kalau tidak ada bangunannya tadi ya? Berarti dia tidak ada SPSK-nya, Pak. Sesuai ketentuan SPSK maka diajukan melalui RKAKL. Jadi satu hal itu. Kemudian bagaimana? Saya juga belum mencoba ini. Apakah bisa dimungkinkan dengan bukan pengadaan melalui pembelian baru ya, tapi pengembangan, Pak. Kalau misalkan memang bangunan parkir itu adalah pengembangan dari hasil yang sudah ada. Tapi saya ini belum pernah nyoba nih. Tapi secara teori itu mungkin seharusnya juga bisa tanahnya sebagai pengembangan ya. Tapi kalau memang fiturnya belum tersedia di Ziman, berarti masih menggunakan mekanisme RKAKL. Gitu. Jadi kami sepakat untuk lahan parkir tadi bisa menggunakan mekanisme RKAKL, bukan RKBMN. Kemudian untuk dari PN Gunung Sitoli tadi, untuk tombol tambah tidak bisa. Nah, kami ini juga akses kami juga terbatas, Bapak. Kami tidak bisa mengecek satu-satu. Mungkin tapi penginputan di Wasdal ini bisa dilakukan oleh dua pihak. Satu pengguna atau kuasa satker ya, kemudian yang kedua oleh pengelola. Nah, dalam hal mungkin Bapak mengalami kendala dalam Wasdal ini, bisa mohon bantuan kepada KPKNL. Bisa datang ke KPKNL agar menginputkan. Agar menginputkan PSP yang sudah diterbitkan tadi. Memang kalau misalnya terkendala aplikasi atau mungkin di situ tombolnya itu biasanya kalau mati itu pluginnya itu belum update, Pak. Biasanya ya. Mungkin perlu dicek lagi di web portal atau di web Ziman apakah ada plugin terbaru. Jika mungkin bisa sudah menggunakan plugin terbaru tapi tombolnya masih belum bisa berfungsi, tadi kami sarankan ke KPKNL saja agar minta bantuan KPKNL untuk menginputkan. Itu solusi alternatifnya. Untuk tadi apa ya, untuk pemeliharaan masih nol tadi, Pak ya. Ini kami juga baru tahu nih, Pak. Karena kalau setahu saya kalau misalkan dia sudah di dalam rangka penyusunan, statusnya itu sudah disusun, Pak. Ini kita bicara status ya, Pak. Status gitu kan. Kalau misalnya jumlah unitnya masih nol, berarti belum ada yang dicentang. Harus ada proses pencentangan mana yang akan diajukan RKBMN gitu. Itu kami perlu melihat lagi data yang ada dalam tiket tersebut, kenapa itu mungkin tidak terbaca. Tapi seharusnya secara sistem terbaca, Pak, karena di KL lain dan satker lain pun tidak mengalami kendala demikian. Gitu. Mungkin itu, Pak, tambah dari saya. Terima kasih, Pak Sofian. Baik, terima kasih Bapak. Baik, saya harap jawaban yang tadi sudah disampaikan diterima oleh satkernya. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya nih Pak, ada dari pertanyaan di chat. Jadi izin bertanya dari PT A Manado, jika mengajukan permohonan pengadaan alat angkut mobil, untuk data dukungnya melampirkan foto alat angkut yang akan diminta atau foto alat angkut yang akan diganti, tanda tanya Pak. Satu lagi, PA Kebumen, ya sudah resen, silakan. Terima kasih Bapak atas waktu yang diberikan kepada kami. Baik, Pak. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa Pengadilan Agama Kebumen tahun 2022 ini mendapatkan tanah idel seluas 582 meter dari ex-Bea Cukai ya, yang PSP-nya sudah diterbitkan oleh Kementerian Keuangan tanggal 4 bulan Juli tahun 2022. Kemudian rencana akan dilakukan serah terima tanah idol tersebut dari Kementerian Keuangan kepada Mahkamah Agung, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama, besok tanggal
19 Juli tahun 2022. Di atas tanah 582 tersebut, ini ada 4 unit bangunan rumah negara yang tipe D-nya 2 unit, tipe E-nya itu 2 unit. Yang kesemuanya rusak 58,82%, dan yang tipe tipe E itu sampai 60,99%. Pertanyaan kami adalah bagaimana perlakuan kami terhadap aset idle yang kami terima itu, sehingga kami bisa melakukan perbaikan atau renovasi atau rehab terhadap 4 unit rumah negara tersebut sehingga bisa dimanfaatkan dan tidak idle lagi. Tahapan-tahapan apa yang kita lakukan harus tempuh untuk bisa memfungsikan kembali sehingga tanah idle itu menjadi bermanfaat. Saya kira ini Bapak yang kami tanyakan. Terima kasih atas pencerahannya. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik Pak narasumber, dari ada 2 pertanyaan itu tadi dari PPA Manado dan PA Kebumen. Silakan Bapak. Baik Pak, terima kasih Pak. Kalau untuk permohonan Pak, alat angkutan bermotor, itu kan yang dibutuhkan kan tadi yang dimaksud adalah foto tadi Pak. Itu kalau untuk pemeliharaan Pak. Kalau pengadaan baru ya jelas belum tentu ada fotonya Pak. Kalau pengadaan baru kan disetujui dulu. Tunggu permohonan, usulan. Tapi kalau yang tadi dimaksud foto, termasuk kendaraan itu adalah untuk pemeliharaan. Jadi foto yang dimaksud di sini adalah foto unit atau kendaraannya yang akan diajukan pemeliharaan. Sehingga bisa kelihatan bahwa unitnya satu benar ada, kondisinya memang juga jelas, apakah dia baik, rusak ringan, atau rusak berat. Ya. Kemudian dari PA Kebumen tadi untuk 2022 dapat tanah idle Pak, XPC dari Kementerian Keuangan, sudah di PSP tadi tanggal 4 Juli. Nah ini bagaimana caranya supaya bisa dimanfaatkan tidak idle lagi. Nah kalau proses pemanfaatan Bapak tidak bisa untuk pemanfaatan ini Pak. Bapak harus dilakukan untuk TUSI. Karena Bapak kan diberikan, dulu kan Bapak atas dasar permintaan, kami sampaikan kami ada memanfaatkan idle, karena memang ada moratorium Pak ya, terkait dengan pembangunan gedung. Jadi kita memanfaatkan dari aset yang ada di pengelola, salah satunya yaitu dari BMN idle. Nah itu kami sampaikan, kami berikan ke Bapak dan sudah di PSP, artinya Bapak harus bisa menggunakan untuk TUSI dulu peruntukannya seperti apa Pak. Nah namun mengingat tadi kondisinya rusak, nah itu tadi kan ada yang 58%, ada yang 60%. Nah itu secara proses nanti Bapak memang harus dikategorikan Pak nanti Pak. Bapak kan kalau ketika terima barang PSP Bapak kan nanti harus catat tuh disimaknya ya kan, masuk ke dalam pencatatan Bapak dulu secara penata usahaan. Ketika Bapak sudah masuk dicatat dalam aset, nanti kan harus dimasukkan kondisinya Pak. Nah ketika Bapak mau masuk ke kondisinya nanti untuk kan rumah negara sebagai salah satu objek yang bisa juga dilakukan pemeliharaan Pak. Nah itu artinya Bapak bisa kondisinya tadi Pak, jangan sampai dikategorikan dia kondisinya rusak berat ya. Nah, namun kalau memang nanti ya ternyata kondisinya, kalau secara penata usaha, kita bicara penata usaha nih, kondisinya memang sudah tidak bisa digunakan lagi, nanti bisa diusulkan untuk penghapusan Pak. Usulan penghapusannya nanti itu karena sebab-sebab lain. Sebab-sebab lainnya apa? Karena dia rusak berat. Nah nanti di situ Bapak bisa setelah dihapuskan, Bapak bisa mengajukan untuk usulan pengadaan baru Pak, untuk rumah negara. Nah kalau memang rusak berat ya, tapi kalau saya melihat ini sebetulnya nanti Bapak bisa ajukan untuk pemeliharaan ini. Sebetulnya ya, kalau dikategorikan rusak berat, Bapak tidak bisa ajukan untuk pemeliharaan. Namun dimungkinkan memang untuk penghapusan. Nanti penghapusannya adalah karena dia bukan selain tanah dan bangunan, maka kewenangannya tidak ada di pengguna, ada di kami di pengelola. Nanti kami yang melakukan penelitian apakah bisa. Nanti di situ kalau mungkin setelah nanti prosesnya adalah penghapusan, nanti di situ dia bisa diajukan untuk pengadaan baru ya, baru bisa diajukan untuk pengadaannya. Nah mungkin itu Mas Uud mau menambahkan? Ya siap Pak Bailey. Untuk mungkin saya menambahkan untuk yang dari PA Kebumen tadi, mohon izin Bapak. Tadi langkah
langkah apa saja yang mungkin perlu disiapkan dalam proses ini. Tadi disampaikan Pak Wedi, saya sepakat. Tadi pemeliharaan kita batasi kondisinya adalah harus baik dan rusak ringan. Kemudian mungkin dalam kasus ini Bapak mengkategorikannya sebagai rusak berat. Mungkin nanti kita perlu tinjau apakah kondisinya itu betul rusak berat atau mungkin masih kategori rusak ringan ya Pak. Nah, mungkin Bapak dari teknis dari Dinas PUPR atau apa yang bisa menyatakan ini sebagai rusak berat atau rusak ringan. Nah, kemudian yang tadi setelah Bapak menerima SK PSP dari pengelola barang yang menggunakan kembali payment idle dari bea cukai tadi, langkah pertama yang Bapak lakukan adalah pastikan itu dicatat Pak di dalam daftar barang kuasa pengguna. Bapak sudah catat itu dalam asetnya PA Kebumen. Kemudian yang kedua ditetapkan status penggunaannya dulu. Oke. Kemudian nanti itu bisa dilakukan pengukuran SPSK-nya. Ya, pengukuran SPSK itu ada pengukuran SPSK-nya, di situ itu digunakan oleh siapa nantinya. Gitu. Jadi itu sudah ada SPSK-nya. Nanti memang pada saat Bapak mengajukan RKBMN, jadi misalkan ini katakanlah ini rusak ringan gitu ya. Nanti kita bisa lihat di situ, oh ternyata SPSK-nya sudah diukur. Nah, kita bisa ajukan pemeliharaan sebesar luas yang tadi yang sudah diajukan. Kemudian juga apabila dia dihapuskan akhirnya Pak karena kondisinya rusak berat dan membahayakan lingkungan sekitar, gitu, itu harus dihapuskan melalui mekanisme PMK 83. Nanti Bapak bisa ajukan pada saat penyusunan ini, mungkin ini mumpung pada saat penyusunan bisa diproyeksikan Pak. Nanti ini karena sekarang kondisi juga lagi COVID lagi naik ya Pak, mungkin juga bisa dilihat ketersediaan anggaran yang kita miliki apakah bisa apa tidak gitu ya untuk pengadaan baru. Nah, itu perlu dipertimbangkan juga Pak. Atau mungkin nanti apabila mungkin ini kondisinya adalah bisa diinovasi atau bisa dilakukan perubahan revisi anggaran ya Pak. Nanti bisa melalui RKBMN perubahan Pak. Apabila mungkin nanti di tahun kita sudah dapat 2022, ternyata untuk RKBMN 2023 itu terdapat rencana revisi anggaran tadi ada 3 hal yang dapat menyebabkan kita melakukan revisi. Salah satunya rencana revisi anggaran, maka hal ini bisa di-cover Pak. Mungkin kita pakai pemeliharaan ini aja untuk melakukan perbaikan untuk rumah dinas. Tapi sepanjang tadi Pak sesuai dengan ketentuan yang ada. Kita harus lihat pada ini, ini revisinya batasnya tanggal sekian, penyampaiannya sekian, gitu. Terus digunakan oleh siapa? Jangan sampai nanti rumah negara ini diperbaiki tapi tidak jelas Pak tujuannya itu digunakan siapa. Karena nanti kan itu ada standarnya gitu Pak. Kalau kalau misalnya untuk eselon 1, eselon 2 itu ada standarnya. Jadi kita tetapkan dulu hitung SPSK-nya, lalu kita lakukan proses RKBMN pembayaran untuk pengadaan. Mungkin itu Pak tambahan dari saya. Terima kasih Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, saya harap sudah jelas. Kita buka 2 pertanyaan lagi Pak. Maaf. Dari izin Pak, tadi ada satu pertanyaan yang saya sempat nangkap, mungkin bisa kita taruh karena di chat sudah dari tadi itu saya lihat ada di Pengadilan Negeri Batang ya, kasihan ya dari pertama Batang, tadi. Baik. Ya, tadi disampaikan apakah tadi terkait BMN yang dipinjam pakaikan bisa diusulkan pemeliharaan gitu. Nah, itu saya mau tanya dulu, yang pinjam pakai PN Batang atau PN Batang meminjam pakaikan? Nah, itu. Gimana tuh Pak? Mohon perwakilan dari PN Batang ada? PN Batang minta tolong ditampilkan. Halo PN Batang. Ya gimana Mas? Dengan Mas siapa ya? Mohon tanya saya ini apa? PN Batang yang meminjam pakaikan atau PN Batang dapat pinjam pakai nih? Nah itu. PN Batang dapat pinjam pakai Pak. Dari Pemda. Oh siap. SK-nya persetujuannya ada ya? Ada. Oke baik. Kalau Mas siapa namanya? Maaf Mas siapa ya? Oki Pak. Oh Mas Oki ya. Mas Oki. Kalau memang PN Batang yang dapat pinjam pakai bisa diusulkan. Ya. Tapi dan itu
nanti diusulkan, karena memang kalau pinjam pakai misalnya kita berlaku kebalikannya, kalau dari KL meminjam pakaikan ke Pemda, itu tidak bisa diusulkan pemeliharaan. Nah kebalikannya kalau Mas Oki dapat pinjam pakai ya mungkin bisa. Nah, oke. Oke, Mas. Siap. Baik, mungkin itu. Terima kasih, Pak. Itu aja. Monggo Pak Sofyan. Baik Pak, terima kasih Pak. Sini udah ada yang resen Pak dari PA Padang dan PA Ambon Pak. Kita buka yang PA Padang dan PA Ambon, silakan. Saudara. PA Ambonnya mungkin sudah sholat Jumat Pak. PA Padang. Yang Padang dulu ya, Padang dulu Pak. Iya. PA Padang dan PA Singkawang boleh. Itu yang Padang minta dibuka itu Pak, masih terkunci host. Minta tolong operatornya. Ya, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, ini PA Padang terkait dengan pemeliharaan bangunan gedung kantor permanen Pak. Kita di tahun 2016 sampai 2017 ada istilahnya renovasi terhadap gedung yang NUP 2 ini Pak gitu. Terus sementara kan setelah selesai pengembangan tuh ada perluasan Pak gitu. Di dalam KIP-nya kami tidak ada melakukan update-nya Pak. Jadi untuk pengajuan RKKL kan berdasarkan RKBMN juga Pak. Jadi setelah kami dapat istilahnya maksudnya dalam pemeliharaan masih nilai yang lama gitu Pak. Jadi sedikit dapat pemeliharaan. Di mana itu Pak solusinya Pak gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PA Singkawang bisa. Halo Pak. Ya. Ya. PA Singkawang. Oke, terima kasih Pak. Yang pertama adalah apakah di Siman itu Pak tidak ada terpengaruh terhadap migrasi ke Sakti? Ya, karena sekarang untuk Wasdal itu kan masih manual itu. Ketika proses migrasi ini kami di Sakti di Wasdal itu masih manual pengajuannya. Untuk yang semester 1 tahun 2022. Jadi mohon info terhadap Siman ini karena data di kami masih di data di 2020 kalau di data yang ada sehingga data 2022 kami belum dimasukkan di dalam di Simannya karena masih dalam rangka proses migrasi ke Sakti ini sehingga kalau kita mengajukan di RKBMN 2024 itu kan otomatis kita harus mengikutkan di data yang terakhir ini yang pertama. Yang kedua adalah kami PA Singkawang ini pengadilan baru mendapat mendapat transfer masuk Pak ya. Jadi Satker Induk meninggalkan gedung dengan rumah dinas. Kami ketika di proses pengajuannya itu ya setiap tahun mengajukan perawatan rumah dinas. Jadi di rumah dinas perlu perawatan untuk rumah dinas pimpinan pengadilan agama Singkawang ini. Dan mohon solusi bagaimana supaya hal ini dapat diakomodir di dalam pelaksanaannya. Ya, jadi yang sangat diperlukan itu Pak pagar dari rumah dinas yang perlu direhab karena sudah rusak itu di atas 65%. Itu. Yang ketiga ini ketika mengajukan perawatan pagar ya, di prosesnya itu unit Pak. Di dalam RKBMN-nya itu unit. Sedangkan ketika kami di prosesnya itu di RKKL bagaimana solusi di dalam pengusulannya
pengusulan pemeliharaan dari pagar. Karena di dalam RKBMN ini kan masih menghitung unit, sedangkan di RKKL menghitungnya mintanya per satuan per meter persegi. Nah ini sebagai itunya. Jadi di dalam itunya kan kami diwarisi, ya kami itu diwarisi 5 NUP dari pagar. Jadi jika kami menambahnya, jadi apakah kami mengusulkannya itu langsung kami hitung global atau persatuan? Ya bingung juga kita karena kita ada NUP-nya itu ada 5. Nah, ini jadi kita memisahkan pagar 1 sampai dengan pagar 5 ini masih ini yang perlu untuk solusi dari supaya lebih suksesnya pengusulan perencanaan kita. Baik, ini terima kasih Pak. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak. Ini ada 2 satker nih Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Tadi yang pertama dari PA Padang ya, terkait pemeliharaan bangunan gedung permanen. Nah ini tahun 2016 dan 2017 tadi kan sudah direnov, ada 2 NUP. Nah ini ada pengembangan perluasan dan pemeliharaannya masih dapat nilainya yang lama ya Bu. Masih dapat nilainya yang lama tadi. Nah ini memang kalau terkait hal ini sebetulnya kalau secara kita bicara tidak hanya terkait RKBMN aja ya. Memang kalau kita bicara juga terkait penata usahaan, sebetulnya kalau Ibu sudah mengadakan renov dan itu menambah usia, menambah jangka waktu, itu kan bisa dikapitalisasi. Ya Bu ya. Jadi itu diperkenankan. Jadi Ibu kapitalisasi dulu nih sebelum Ibu ajukan untuk permohonannya. Sehingga tadi diharapkan nilainya kan berubah ya Bu ya. Jadi nilainya nggak segitu-segitu aja. Kalau secara penata usahaan sebetulnya kalau dia menambah masa manfaat dan memang sebagai perluasan dari objek yang sebelumnya itu bisa dikapitalisasi. Jadi saran saya sih itu aja Bu, dikapitalisasi dulu. Nunggu supaya Ibu kan nilainya menjadi besar ya, nggak segitu artinya. Monggo silahkan dikapitalisasi. Nah kalau untuk Pengadilan Singkawang tadi, apakah di Siman tidak terpengaruh di Sakti untuk wasdalnya? Memang Pak, sesuai S99 yang kami terbitkan kemarin, baru saja ya, di bulan Juli ini, pelaporan untuk wasdal itu sementara ini karena memang Siman versi 2-nya sedang dalam tahap pengembangan, memang disampaikan secara manual. Itu saja tentu juga menjadi satu masalah tersendiri ya, karena lampirannya banyak, jadi di Excel. Nah, semoga ke depannya lebih enak Pak kalau ke depannya ya, karena memang untuk yang wasdal ini, yang nanti untuk pelaporan semester 2 diharapkan sudah semua by aplikasi. Nah, apakah terpengaruh atau tidak nih pertanyaannya terkait dengan usulan RKBMN? Seharusnya nanti tidak terpengaruh Pak, karena memang yang digunakan adalah nanti kan kalau saat ini memang yang penyusunan RKBMN kan masih menggunakan Siman Pak, yang lama ya. Nah itu harusnya nanti dasarnya kita lihat dari Siman yang lama. Diharapkan nanti setelah migrasi, kan Sakti itu menarik juga Pak ya, dari data Siman, karena Siman itu kan dimasukkan juga nanti ke Sakti. Nah itu semoga tidak terpengaruh. Nah itu kita juga belum tahu nih, hasilnya nanti masih terpengaruh benar atau enggak. Tapi kalau prediksi kami seharusnya tidak terpengaruh Pak. Sementara Bapak masukkan di Siman, nanti Simannya kan dia dimigrasi semua Pak. Seharusnya tidak terpengaruh. Terus ya mendapatkan tadi PA akan mendapatkan transfer masuk gedung dan rumah dinas. Nah itu kan mengajukan rumah dinas supaya pemeliharaannya bisa diakomodir. Nah maksud saya ini tidak diakomodirnya di mana Pak? Di level kami, di pengelola barang untuk menyetujui atau tidak diakomodir di Biro Perencanaan Bapak atau di mana ini Pak? Mohon informasinya nih dari Singkawang nih. Mungkin bisa dibuka operatornya. Kami belum dapat ini tuh. Kami sudah mengajukan, ya setiap tahun kami ajukan untuk renovnya Pak. Berarti anggarannya tidak turun ya? Ya, anggarannya belum. Oh, anggarannya belum turun. Baik. Kalau terkait anggaran Pak, sebenarnya sepanjang di kami disetujui seharusnya, nah itu disetujui juga untuk penganggarannya. Namun setiap satker ini kan RKBMN Pak ya, ketika dia jadi kan nanti levelnya adalah pengguna nih.
Nah Bapak mungkin saya nggak tahu kalau di MA Pak Sofyan ada biro perencanaan nggak Pak ya? Ada Pak. Ada ya. Nah Bapak berkoordinasi dengan biro perencanaan Pak. Nanti agar anggarannya yang turun tuh ada yang untuk ke rumah dinas Pak. Karena nanti yang maju ke DJA kan adalah dari biro perencanaan di MA ya. Oke, itu saya minta tolong karena sebetulnya untuk masing-masing kementerian lembaga itu sudah diplot Pak jatahnya sesuai dengan renstra yang disusun per 5 tahun dan nanti tahunannya yang bisa di breakdown per tahunan. Oke. Nah terus kalau perawatan pagar tadi per unit kan memang Pak kalau secara RKBMN tadi kami sudah sampaikan kami hanya menyetujui secara unit. Masalah untuk uang itu DJA itu dia menghitungnya berdasarkan meter lari. Sama seperti kami Pak dalam melakukan penilaian bangunan. Kalau dia untuk pagar, kalau kami melakukan penilaian kami pasti ngitungnya meter, panjang saja Pak, meter lari. Nah namun kalau untuk RKBMN dihitungnya unit karena dasarnya baseline-nya adalah NUP. Ketika Bapak ada 5 NUP tadi untuk pagar atau unitnya maka nanti yang kami setujui untuk pembeliannya adalah 5 NUP. Ketika nanti perhitungan untuk menjadi uang itu kan ke DJA Pak, dia menggunakannya adalah meter lari. Jadi ya memang unit Pak. Itu. Jadi kalau di kami, jadi tidak perlu disesuaikan sebenarnya di Bapak. Nanti memang ketika 5 NUP itu nanti DJA dia yang akan melihat. Karena dia perhitungan untuk uang adalah sama dengan ketika kami di DJKN melakukan penilaian bangunan untuk pagar, pakainya meter lari, nanti dia akan konversi itu Pak. Masing-masing satu NUP-nya itu berapa meter lari baru nanti dikalikan jumlah uangnya. Itu Pak mungkin yang bisa kami sampaikan. Mas Uut mau menambahkan? Saya rasa cukup Pak. Apa yang disampaikan Pak Willy sudah lengkap menurut saya. Cukup ya? Oke. Siap. Mungkin itu Pak. Baik Pak, terima kasih. Ini Pak, maaf satu lagi Pak, dari PA Ambon minta dibuka lagi Pak. PA Ambon. Halo Ibu, minta dibuka mute-nya. Baik Pak, mungkin itu Pak tadi agak mental sedikit. Iya. Apakah terdengar Pak ya? Putus-putus nggak Pak ya? Saya agak tadi mental sebentar tadi. Aman Pak. Aman Pak, mungkin itu Pak. Baik Pak. Iya Pak Ambon, silakan. Selamat siang Pak. Ya siang Bu. Saya mau bertanya untuk poin pertama, RKBMN tahun 2022 PA itu dapat persetujuan pembangunan rumah dinas hakim 1 unit. Berdasarkan persetujuan RKBMN ini, kamu mengusulkan dalam RKA 2022. Namun setelah diterbitkannya NIPA 2022, ternyata usulan tersebut itu mungkin Pak dalam NIPA tahun 2022. Kemudian kami usulkan kembali RKBMN tahun 2023, namun tidak disetujui juga. Itu bagaimana ya Pak? Baik. Poin kedua, poin keduanya bisa lanjut Pak? Baik Bu. Jadi Pak Sofyan mungkin saya minta direcap nih karena saya nggak begitu jelas. Jadi yang saya juga agak kurang dengar Pak. Jadi intinya tadi di PA Ambon sudah mengajukan RKBMN, namun belum setujui. Jadi Satker itu tidak tahu kenapa sih tidak setuju. Mungkin gitu ya Bu ya? Iya Pak, seperti itu. Begitu Pak, maaf Pak. Maaf Bu, tadi suaranya agak jauh Bu. Jadi kurang jelas. Menggema suaranya, menggema. Ini mau langsung dijawab atau gimana Pak? Atau... Silakan Pak, ini terakhir Pak. Oh terakhir, siap. Walaupun banyak yang mau bertanya, cuma ini waktunya itu. Banyak yang resen ini, kasihan ini. Atau nanti bisa kita kasih nomor bisa tanya langsung. Boleh Pak, kalau Bapak berkenan Pak, minta nomornya. Ya Pak. Boleh, nanti saya kasih nomor baik, saya. Pak, ini jadi Pak Sofyan terkait RKBMN ini rumah dinas itu kan sebetulnya memang diajukan Pak untuk pemeliharaannya bisa. Nah memang kalau ini saya yang mau tanya balik ke tadi sama, tidak disetujuinya di RKBMN-nya atau di penganggarannya nih maksudnya Bu, artinya RKBMN setuju tapi di anggaran tidak keluar atau
di RKBMN ini yang tidak setuju. Nah ini saya yang mau pastikan itu dulu. Mohon informasinya. RKBMN-nya tidak setuju, Pak. Oh, di RKBMN-nya tidak setuju ya? Siap. Kalau di RKBMN-nya tidak setuju, mungkin memang ini kondisinya, kalau saya lihat kalau terkait rumah dinas biasanya, kalau dia tidak disetujui, dia kondisinya berarti rusak berat tuh Bu. Kalau pengalaman saya sampai dengan tidak disetujui nih. Nah, nanti atau ada belum di PSP bisa, atau memang belum lengkap dokumennya berupa foto, jadi kita tidak meyakini kondisinya nih, sedangkan secara umur atau usia mungkin dia sudah lama ya bangunannya. Nah nanti mungkin bisa kami koordinasikan, nanti Ibu bisa catat nomor, nanti bisa kami cek ya Bu, yang tidak disetujui itu di mana. Mungkin seperti itu dulu aja Bu. Nah itu sebetulnya kalau mau diajukan, mungkin bisa diajukan untuk tahun berjalan dengan revisi Bu. Namun Ibu harus koordinasi lagi, kalau tahun berjalan itu kan berarti anggaran sudah turun Bu. Artinya sudah ada DIPA di MA, sudah diplot. Nah kalau mungkin Ibu mau mengajukan revisi, nanti harus tetap lewat perubahan, namanya perubahan RKBMN ke pengelola, ke kami. Nanti kami bisa menyetujuinya. Nanti kami lihat dulu kalau memang bisa disetujui ya Bu ya. Nanti prosesnya nanti kita juga forum lagi tuh Bu, forum penelaahan lagi. Nah nanti ketika kami setujui, nah nanti sumbernya adalah tidak menambah anggaran enggak ya Bu, tapi dari efisiensi dari tempat anggaran Ibu, artinya dengan memperhatikan ketersediaan anggaran di tempat Ibu kalau di tahun berjalan. Jadi Bapak Ibu, prinsip perubahan itu bisa masuk. Tapi perubahan RKBMN di tahun berjalan itu adalah tidak merubah pagu yang ada. Namun jika memang masih dimungkinkan, tapi biasanya sih kecil ya kemungkinannya, itu bisa menambah pagu juga masih dimungkinkan, cuman kecil ya kemungkinannya. Biasanya dari efisiensi dari masing-masing kementerian lembaga. Nah itu Ibu bisa berkoordinasi nanti dengan Biro Perencanaan di Mahkamah Agung. Oke. Mungkin itu Bu. Izin pertanyaan, Pak, bisa ada satu pertanyaan lagi? Oke. Nah, letak gedung kantor PA Ambon ini posisinya kan di atas bukit. Pintu gerbangnya itu berada di bawah, sehingga untuk menuju ke area pelayanan harus menempuh jalan menanjak kurang lebih 300 meter. Nah, untuk membantu akses layanan pencari keadilan itu, kami ingin mengusulkan kendaraan khusus seperti mobil golf yang digunakan untuk antar jemput pencari keadilan. Nah, usulan ini diharapkan meningkatkan layanan bagi pencari keadilan gitu, Pak. Nah, apakah ini bisa Pak untuk pengajuan kendaraan ini? Baik. Mas Uut, nangkep nggak ya? Coba. Kurang jelas Pak, tadi saya terakhir saya nggak nangkep ini Pak Sofian, mohon maaf ini. Jadi saya tadi dengar ada pagarnya jauh, terus wah udah blank itu Pak saya, karena menggema sekali. Iya Bu, jadi perjalanan ke pengadilannya jauh gitu ya Bu ya? Iya kan, pengadilannya di atas bukit. Terus tadi ada bicara gerbang juga jauh gitu ya, atau gimana ya, tadi gerbang atau apa? Atau dari gerbang itu jauh Pak ke pengadilannya gitu. Ini jelas Bu. Oke, terus? Ya, terus kita ingin mengusulkan seperti mobil golf gitu Pak. Oh ya, mengangkut para pencari keadilan. Ini sudah jelas sekali nih. Baik Bu. Ya, kalau untuk mobil golf tidak bisa Bu. Jadi kendaraan itu hanya yang boleh diusulkan satu kendaraan dinas jabatan, kendaraan dinas operasional, dan kendaraan dinas fungsional. Fungsional artinya apa? Mendukung tugas dan fungsi dari kementerian lembaga Ibu. Kayak tadi misalnya dinas pemadam kebakaran tadi, atau ambulans, itu bisa Bu. Atau TNI itu kan ada misalnya yang fungsional, yang khusus-khusus lah kayak water cannon itu untuk nyemprot pendemonstran gitu, dari Brimob itu bisa Bu. Tapi kalau mobil golf itu nggak bisa. Jadi kalau mau diajukan, kalau mau dicoba nih Bu ya, tapi saya nggak yakin disetujui juga sih. Itu bisa melalui proses RKKL biasa ya, tapi bukan lewat RKBMN gitu. Kalau RKBMN lingkupnya sudah jelas, Bu. ADB untuk jabatan, operasional dan fungsional. Itu sih. Oke, ya siap. Terima kasih Pak. Begitu ya Bu. Ya siap. Terima kasih. Ini karena waktu juga kita harus menyudahi Pak.
Jadi, Oh gitu ya? iya Pak. Siap. Jadi tadi banyak satker yang sudah melanjutkan ke sholat Jumat Pak. Jadi mungkin nanti kami akan share video yang ada di sini ke YouTube juga Pak. Oke, nanti boleh Bapak Ibu yang mau bertanya, silahkan japri ke saya. Kebetulan saya sebagai pembina sekarang MA. Nomor saya di 0812, boleh dicatat ya. 810 6271. Monggo silahkan kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Tidak terbatas ya Bu, tidak hanya terbatas kepada RKBMN. Monggo silahkan. Nah untuk Mas Uut silahkan, nomornya berapa Mas? Sampaikan Mas. Baik Pak, di 081 283 27 27 41. Maaf Mas, diulang Mas. Izin Pak, saya sampaikan di kolom chat ya Pak. Oh boleh. Ya, sudah saya sampaikan. Oh udah ya. Ya. Baik. Saya ucapkan terima kasih untuk narasumber kami, Bapak Willy dan Bapak Tri atas penjelasannya. Cuma kami tidak bisa membuka semua pertanyaan gitu Pak, karena waktu juga. Dan kami juga mohon maaf atas kesalahan-kesalahannya kami. Jadi kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kami ada beberapa catatan bahwa pengisian data yang akurat sesuai kondisi akan meningkatkan chance untuk disetujui. Mungkin begitu ya Pak ya? Baik, betul Pak. Benar, jadi isian datanya sekarang harus semua lengkap Pak. Baik dari status kondisi barang sampai dengan status PSP. Oke, mungkin itu Pak. Baik Pak. Mungkin begitu dari kami dan narasumber. Kami kembalikan ke pembawa acara. Silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih kami. Ya, Pak. Itu tadi ada pertanyaan sedikit itu dari ada yang dapat apa Bu izin mobil golf tadi yang di mana ya? Guys. Sedikit aja ini. Nah, itu saya rasa itu bukan dari pengadaan. Kalau dia apalagi kalau untuk CSR biasanya dia dari hibah atau dari proses lainnya atau mungkin dia pinjam pakai mungkin dari Pemda atau lain sebagainya. Mungkin itu bisa kami dapatkan. Siap. Baik Pak. Nah, jadi artinya kalau mobil golf biasanya sih setahu saya apalagi kalau social responsibility itu kan termasuk dalam program itu nanti biasanya dia dapat dari hibah atau pinjam pakai. Bisa dari Pemda atau dari pihak manapun kan kalau itu. Mungkin seperti itu Pak ya. Makasih. Ya Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih kami haturkan kepada Bapak Sofyan Hadi Irwan SKMMT yang telah memandu jalan acara utama kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dengan selesainya paparan yang diberikan oleh para narasumber kita pada pagi hari ini, maka berakhir pula kegiatan sosialisasi pengajuan RKBMN tahun anggaran 2024. Terima kasih Bapak Ibu atas semua partisipasinya dan antusiasmenya pada kegiatan hari ini. Semoga kita semua dapat menerapkan ilmu yang telah disampaikan oleh narasumber-narasumber kita. Sebelum menutup acara, kami mohon sekali lagi partisipasi Bapak Ibu untuk melakukan sesi foto bersama. Mohon untuk diaktifkan kembali kamera videonya. Baik, pada tampilan layar saya terdapat sekitar 18 sesi. Dimohon bersabar Bapak Ibu. Baik, untuk tampilan pertama pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Pada tampilan kedua. 1, 2, 3. Ya bebas ya ini Kak. Diperbolehkan Bapak. Untuk tampilan ketiga. Pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tampilan keempat. 1, 2, 3. Tampilan kelima. 1, 2, 3. Tampilan keenam. 1, 2, 3.
Tampilan ke-7. Tampilan ke-8. Tampilan ke-9. Tampilan ke-10. Tampilan ke-11. Tampilan ke-12. Tampilan ke-13. Tampilan ke-14. Tampilan ke-15. Tampilan ke-16. Tampilan ke-17. Tampilan ke-18. Dan tampilan terakhir, Bapak Ibu. Baik, selesai sudah sesi foto bersama kita pada pagi hari ini. Demikian acara kegiatan sosialisasi pengajuan RKBMN pada tahun anggaran 2024. Kami selaku panitia mohon maaf jika ada kesalahan selama dalam pelaksanaan kegiatan. Kami menginfokan untuk kegiatan hari ini akan terdokumentasikan pada media sosial Instagram kami yang bisa dilihat dan diikuti di perlengkapan Mahkamah Agung. Bapak Ibu hadirin, perkenankan kami untuk menutup dengan sebuah pantun. Ke pasar baru di akhir pekan, jangan lupa beli permen. Terima kasih kami ucapkan untuk peserta sosialisasi pengajuan RKBMN. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak narasumber. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Sofian, Mbak Anissa, Bapak Ibu semuanya. Mohon izin nggih, live Bu, Bapak Ibu. Iya Pak, silakan Pak. Silakan Pak. Terima kasih banyak Pak Ibu, mohon izin live. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.